Jamak atau tunggal? Bukan, derivatif itu apa? Derivatif itu jamak atau tunggal tadi? Enggak jamak atau derivatif tunggal? Ya. Jadi jamak atau tunggal? Jamak atau tunggal? Jamak atau tunggal? Gini, derivatif. Jamak atau tunggal? Kau jawab dulu. Derivatif itu jamak atau ya Tuhan. Bukan iya, tentang jamak atau tunggal. Iya, derivatif itu itu jamak atau tunggal. Nggak ngerti derivatif, kawan-kawan. Iya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya Kristen versus Kristen. Dan nih Pak Bom Bom ada lawan Malikil ya, atau si Herdi. Terus ada juga itu penghujat yang tua bangka itu, siapa namanya itu, itu memang penghujat luar biasa itu. Siapa namanya nih? Itu betul-betul kalau dapat bisa diacar orang itu. Tapi belum pernah ada yang tahu wajahnya seperti apa. Siapa namanya? Pokoknya penghujat itu dari StreamYard itu, penghujat sekali itu. Siapa namanya itu ya? Kok jadi tiba-tiba lupa saya. Baik, kamu muslimin, nanti kita ingat-ingat lagi. Baik, demikian videonya. 10 menit. Lari ke Alkitab karena Alkitab ya, silakan, sangat suci untuk kalian bahas utak-utik dengan otak bejat kalian. Tidak. Makanya ini pakai, atau tidak ada. Makanya pakai yang di luar Alkitab, yang menjelaskan Alkitab. Kenapa dengan Alkitab ada apa? Jangan, karena kalian nggak punya Alkitab. Loh, itu Alkitab saya, kau utak-utik gitu loh. Udah cukup ya, saya lanjutkan gitu dulu. Ya. Santai ya. Oke. Jangan pakai ayat Alkitab. Saya minta kau pakai literatur atau web yang ada yang menjelaskan tentang oones bejat kalian. Silakan. Jangan pakai Alkitab. Ya, saya menggunakan palim.com. Ehad itu adalah cardinal number. Oke. Adapun kamu membawa tentang ini. PA5 apa? PA5 apa itu? Sebentar, enggak saya buka juga. palim.com. Sebenarnya saya nggak boleh menunjukkan itu karena itu adalah harta buat saya. Buat kalian nggak boleh. Tapi karena terpaksa ya. Jadi sebentar dulu lah, santai lah. Gini. Kamu berargumentasi tadi. Hari pertama itu terdiri dari petang dan gelap dan malam, atau siang dan malam. Bahasa aslinya dulu. Sebentar dulu. Aduh Tuhan. Ya makanya kau baca bahasa Pak Bom Bom, ini kenapa sih orang ini? Kau baca bahasa Ibrani dong. Dia. Enggak panik, kau yang mencret. Iya. Jadi ini aslinya. Sebentar dulu lah. Kamu mendasari argumentasimu hari pertama Ehad karena ada siang dan gelap. Kamu nggak teliti ya. Hari kedua juga ada siang dan gelap. Kenapa juga tidak disebut Ehad? Oke. Itu ya jawabannya. Telah kan? Jadi Ehad itu hari pertama itu bukan berbicara karena ada gelap, ada
Siang. Kamusnya bukan kau jelaskan dulu. Kamusnya kau jelaskan dulu. Kau buka kamus kan. Lemah ya argumentasinya. Gini ya kawan-kawan. Hari pertama disebut hari pertama bukan karena ada gelap dan ada terang. Bukan. Karena hari kedua juga ada gelap, ada terang. Sebentar dulu lah, santai. Oke, santai. Oke. Jadi tentang ehad itu yang saya mau bawa ya. Saya langsung kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus itu ditanya di dalam ayat 29, ayat 28 ditanya, hukum manakah yang paling utama? Oke, Tuhan Yesus mengutip Yohanes Ulangan 6 ayat 4. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Shema Israel Yotevavi Elohenu. Sebentar dulu lah Pak Bombo, musik apa itu? Yotevavi itu ehad. Nah, ini kalau masuk ke dalam Yunaninya Markus 12 ayat 29, apekrite ho Yesus oti estin akwe Israel kurios hoteos himon, ya, yotefave teos himon, teos kita, kurios ehad, dia adalah. Nah nih kata kuncinya. Jadi Yotevave sebentar atau dulu. bahasa Yunani. Itu bahasa Ibrani atau Yunani? Lah iya, sebentar dulu lah. Itu bahasa Ibrani atau Yunani? Aduh, Pak Bombo. Itu Yunani atau Ibrani? Ini kan tok Malikil 10 menit tok. Kalian baku gigi. Coba bahasa Ibraninya Malikil. Malikil ini tok 10 menit, bukan tidak bisa dipotong. Kalian belum waktu 10 menit. Jeng Malikil, wajar dipotong. bahasa Ibraninya dong. Iya kan bahasa Ibrani ini ehad satu. Mana? Kardinal Mana? Tadi bahasa Yunani. Tadi kau tunjuk bahasa Yunani. Ini bahasa anak kan minta Ibrani. Iya Ibrani aja, bahasa Ibrani. Itu dalam bahasa Indonesia terjemahannya apa? Coba ehad itu terjemahannya kau buka. Satu. Malikil satu. Iya satu apa? Kardinal number Satu apa? Iya. Terus kau buka penjelasannya di situ dong yang biru Maliki. Masa kamu nggak ngerti kardinal? Oke penjelasannya kardinal number. Nggak ngerti. Coba ehadnya kau kardinal buka. number Apa? Iya di bawahnya apa? Di bawahnya mana? apa? Di bawahnya. Oke, itu di yang di bawahnya ehad. tulisannya. Yang mana? Iya apa ehad? Yang mana? Itu Ehad. meaning. Ini meaning. Jangan lari. Mana meaning? Tadi Iya, wah. Meaning. Iya. Nah itu apa? Apa? Coba geser satu. ke sini. Jangan kau tutupin. Geser satu. kemana? Terus bawahnya Kemana? apa? Bawahnya apa? Bawahnya Ya lagi, itu Malikil. derivatifnya. Derivatif. Derivatifnya apa Malikil? Ini kan derivatifnya le akhir. Derivatifnya apa? Apa? Tuhan. Ehad. Iya, derivatifnya apa? Jamak atau tunggal Malikil? Turunan kata ya bisa jamak, bisa tunggal. Nah, terima kasih. Terima kasih. Ngerti turunan kata nggak? Tunggal. Tahu interpretasi tunggal, saya interpretasi jamak, makanya nggak Iya. ketemu. Selesai. Makanya jangan Gini, pakai gini. Alkitab. Derivatif, Selesai. gini derivatif ngerti Sudah. nggak? Jamak Derivatif atau itu- tunggal? Bukan, Jamak derivatif atau itu tunggal, apa? Malikil? Derivatif itu. Jamak atau tunggal tadi? Enggak Jamak ngerti atau derivatif tunggal? ya. Jadi Jamak atau tunggal? Sebentar Jamak dulu atau lah. tunggal? Jamak atau tunggal? Gini derivatif. Jamak atau Ya, tunggal? Kau jawab dulu. Derivatif itu Jamak atau ya Tuhan. Bukan Iya, tentang jamak jamak atau atau tunggal. Iya, derivatif itu itu jamak atau tunggal? Nggak ngerti derivatif kawan-kawan. Iya apa? Derivatif itu apa? Derivatif Jelaskan. itu turunan kata. Jadi ehad Iya, itu kata artinya apa? Ehadnya turunan katanya apa artinya? ehad itu kata Apa? dasar. Jamak atau tunggal? Nah, kalau menjadi jamak itu yahat itu derivatifnya. Nah, Yahat. jamak. Iya, yahat, Terima bukan kasih. ehad. Terima kasih. Ya, kok terima kasih. Jamak. Artinya Allah itu Kalau Malikil di jamak. Superboy susah selesai. Bukan, Tahu bukan sudah gini, dari gini. tadi Kalian kau nggak ngerti loh diturunin. kawan-kawan gini ya. Jamak. Sebentar, Sudah, terima sebentar. kasih, sudah selesai. Oke, sudah ya. Oke. Teman-teman yang di bawah Pak Bom sudah selesai. Iya, sudah selesai ya. Malikil ini tritunggal sebenarnya. Masih ada 3 menit, masih ada 3 menit, 3 menit, 3 menit. Oke. Dia memaksakan kepada teman-temannya yang sesat itu, dia tetap
Oones gitu. Terima kasih Malikil. Oke, sudah ya. Gini Kau saya sudah terangkan pertama, ya. enggak, sebentar, kesimpulannya sudah Malikil, sudah selesai, sudah Belum, cukup. Ya, saya juga dipotong-potong capek. terus. Sudah capek. Pak Bom kalau mau lanjutkan gimana? Cuma tadi saya sudah, yang di bawah juga sudah melihat bahwa Elohim itu jamak. Ehad itu jamak. Ya, kemudian Allah itu di dalam Yohanes tadi ya Bapa, Putra dan Roh Kudus jamak. Jadi nggak ada di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang menuliskan Allah itu Oones. Selesai. Sudah ya. Terima kasih. Saya lanjutkan Tuhan dulu Yesus ya. memberkati. Selesai. Sudah. Ya, sabar, Babe diam. Ya. Biarkan Malikil selesaikan. Oke, lanjut Malikil. Sampai 2 menit ya. Jadi ini yang saya sebut derivatif. Derivatif itu turunan kata. Jadi akar kata ehad, turunan katanya itu yahat. Itu derivatif namanya. Masa kamu mengakui derivatif? Yang kita bahas kan ehad, bukan derivatif. Derivatif artinya apa ehad itu? Apa? Derivatif. Sebentar dulu. Aduh Tuhan. Apa? Artinya derivatif itu turunannya artinya turunan apa? kata. Contoh nih, ada nih ahadim, itu derivatif. Artinya apa? Sebentar. Iya, artinya apa? Jamak atau tunggal? Kalau ahadim kan jamak. Kalau ehad itu jamak atau tunggal? Tunggal. Kalau Ya sebentar dulu, saya terangkan dulu. Sebentar dulu lah. Berat kau ya, ini. Ini berat memang ya. Kau tadi saya tunjukkan Sefaria. Masalahnya kamu nggak ngerti apa itu derivatif. Enggak, kau tadi saya tunjukkan Ya, Sefaria yang kau buka awal, kau tolak. Sekarang saya juga tolak ini, percuma, tutup aja Pak Bom. Bentar lah. Sama-sama kita tolak. Gini. Betul nggak? Benar nggak teman-teman? Jadi ditutup saja Pak Bom. Tadi Sefaria saya sudah bukan saya menjelaskan supaya Anda punya wawasan lebih. Saya sudah jelaskan. Sekarang kau ngotot itu satu. Sekarang kita kau paksa untuk menerima ini, nggak terima saya. Sama dengan kau terima nggak tadi yang saya jelaskan? Bukan gini. Saya enggak, menjelaskan. sekarang saya tanya dulu. Malikil. Itu kan interpretasi yang kau bawa. Saya tanya, ini kau interpretasi juga. Bukan interpretasi ini derivatif. Aduh Tuhan. Saya tadi buka. Derivatif interpretasi. Dari mana kamu belajar? Ini tadi saya buka. Saya buka. Biarkan saja, timernya bolong. Lanjut saya mereka berdua berantem, biarin aja. Di sini kasihlah saya waktu bicara. Kasih 10 menit lagi. 10 menit lagi. Masa saya tidak ada waktu bebas bicara. Besarkan saya dulu Pak. Nggak usah dengar ocehan dia. Besarkan saya tolong. Udah panik dia kawan. Di sini. Ya udah. Malikil sekarang giliran Malikil potong-potong palidara, tanggapi palidara. Balas, mau balas. Balas Malikil. Boleh jelaskan kau balas? Enggak ada ininya. Edukasi. Nah, maksudnya kau balas dia palidara. Silakan Malikil. Enggak ada edukasinya Pak Bombo. Bisa. Tanggapi. Kau terima nggak ini? Itu kan interpretasi. Saya minta. Iya, yang kau tunjukkan juga interpretasi. Bukan, jadi ini derivatif. Aduh Tuhan. Bukan, ini pasti. Ini dari Sefaria. Nah, sekarang kamu buktikan mana satu ayat saja. Bukan. Ini oleh Seth Fitzgerald. Ini orang pintar. Ya, Tuhan, jauh lebih pintar dari kau ya Tuhan. Kesatuan majemuk. Aduh parah dia orang itu. Ya, ini orang Yahudi atau orang Yunani nih, Babe? Yang tulis orang ini. Yahudi, ini Yahudi. Bukan orang Toraja, bukan orang Manado Toraja, bukan. Orang Manado, bukan orang Toraja, bukan. Kesatuan majemuk. Sekarang saya mau tanya dulu, sebelum kau buka, kau terima ini enggak? Gini Pak Lidara, kalau Anda kau berilmu, terima ini enggak? Jangan gini-gini, kau terima enggak ini gini, data ini? Oke. Data ini kau terima enggak? Oke, kamu kan minta saya menjawab. Data ini kau terima enggak, Malikil? Iya, saya bisa terima. Jadi bisa kau menerima. Terima. Gini. Iya, jadi itu Tuhan. adalah ehad kesatuan majemuk, bukan sebiji. Kau terima ya? Oke? Udah? Enggak, kau terima enggak?
Iya, makanya saya butuh menjawab. Enggak, kau terima dulu enggak? Baru Iya, tapi saya jelaskan dulu baru gini. Enggak, kau terima dulu. Maksudnya data ini Malikul terima enggak supaya Pak Lirara berkota tanggapi? Iya, saya jelaskan dulu. Enggak, kau terima enggak? Data ini Pak Lidara mau buka, data ini terima dulu enggak? Kau data Nanti ini gampang. terima enggak? Oke, saya terima dulu. Bukan terima untuk kau mengiyakan, bukan terima enggak? Saya terima. Oke, lanjut. Berarti saya jelaskan dulu ya. Berarti kau terima bahwa kesatuan majemuk bukan satu tunggal ones. Kau terima ya? Iya. Kau iyakan ya? Kau iyakan ya? Sudah ya, saya izin dulu bicara terima ya. Kasih. Oke, izin terima ini kasih. ya. Oke, yang di dulu Pak Bombom. Dia sudah mengiyakan itu adalah kesatuan majemuk bukan sebiji doang. Iya, oke ya. Jadi gini. Baik. Yang disebut derivatif itu turunan kata. Oke, sebentar. Kayak begini tuh Lidara. Nanti dicatat ya. Ahadim, ahad, B ahad, B ahad, ya, B ehad, B ke ehad. Nah, itu namanya derivatif. Derivatif itu artinya turunan kata. Oke, itu derivatif. Dicatat. Itu vitamin ilmu buat Anda. Gua terima. Sebentar dulu. Aduh. Gua terima. Sebentar. Oke. Jadi tentang Yotefafe itu unity bukan dalam konteks ya. Yotefafe itu unity bukan dalam konteks eksistennya. Itu interpretasi sebentar. Aduh. Itu interpretasi lu, Malikil. Santai lah. Itu interpretasi lu, Malikil. Ya. Itu interpretasi lu. Kawan-kawan. Lu mau membawa orang di sini. Bukan, ini Malikil, ini tok-tok. Ini tok-tok. Sudah 10 menit lagi di tok-tok. Gitu. Ini loh kawan-kawan ya. Jadi jelas itu interpretasi lu, Malikil. Kok interpretasi saya sih? Iya, interpretasi lu. Lu sudah mengakui bahwa kesatuan majemuk. Sekarang artinya begini, bukan gini. Kalau itu kamu sudah. mengerti, gini sebentar. Kalau Iya. kamu mengerti, sebentar Itu dulu lah, sebentar. interpretasi lu, Malikil. Kenapa ya? Tuhan. Yang penting Saya pengen tahu nih wawasan Anda luas atau tidak. Teman-teman di bawah, Malikil, saya terima kasih Malikil sama kau. Kau sudah mengakui bahwa ekaat itu kesatuan majemuk, yang artinya ada 2, 3 atau lebih. Terima kasih Malikil. Artinya Bapa itu adalah bukan tunggal seperti pemahaman sesat kalian. Bapa itu majemuk, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah kesatuan majemuk, ehad yang tadi sudah kau iyakan dan kau akui. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Saya nggak akan ada yang mau terima interpretasi kau. Silakan. Jadi tutup Pak Bom sudah. Udah, sebentar dulu lah, sebentar gini. Jadi kamu harus bisa memberi pertanggungjawaban. Unity-nya dalam apa? Dalam wilayah apa? Karena ada 2 pilihan. Kalau kamu ngerti, saya kasih. Sebentar dulu lah. Pak Lidara, biarkan aja. Pak Lidara diam sudah. Biarkan dia ngomong aja. Sudah selesai. Udah selesai. Biarkan dia ngomong. Waktu untuk dia. Biar udah. Sudah. Biar Pak diam aja ya. Lanjut. Jadi Ya. gini Lidara ya. Unity-nya itu bukan dalam eksistennya. Unity itu dalam sifat-sifatnya. Contoh Yotefafe Rafa. Sebentar dulu. Gak ada ilmu orang ini memang. Lu gak ada ilmu. Interpretasi lu gak ada yang mau terima interpretasi lu, Malikil. Pak Bombom katanya begini Pak Lidara. Pak Lidara kan sudah selesai bicara. Biarkan saja waktunya dia habiskan. Orang lain mendengarkan. Biar Pak Lidara kan sudah nggak bisa. Pak Lidara udah selesai, udah tok-tok. Biarkan saja Malikil bicara. Udah, ini mau bicara apa terserah dia. Udah, kita sudah menilai. Biarkan saja. Biarkan. Nggak bisa Pak Lidara, nggak boleh begitu. Sudah tok-tok. Dia punya waktu, biar sudah. Kalau Pak Lidara sudah selesai, biarkan saja dia mau ngomong apa terserah dia. Lanjut Malikil, lanjut. Nah, jadi gini Lidara ya. Biarkan dia. Gini Lidara, saya mengerti. Jadi kalau orang memang beriman di luar teks Alkitab akan ngawur imannya.
Jadi tentang unity-nya itu bukan di dalam eksistennya, tapi ada dalam aksidentalnya atau atributnya atau tindakannya atau sifatnya. Oke? Itu yang disebut Yotefafe Rafa. Itu yang disebut Yotefafe Nisi. Itu disebut Yotefafe Syafat, Yotefafe Shalom, Yotefafe Ilion. Jika dia unity dalam eksistennya, kan Tuhan Yesus berkata, Elohim, Theos itu roh. Jika dia unity secara eksisten, maka sudah ada keterangan di dalam Alkitab, roh itu plural. Theos yang adalah roh itu plural. Dan Rasul Paulus juga berkata, Yotefafe Elohim hu harwa. Oke, contoh sini di dalam 2 Korintus ya. Tapi di dalam ini kan dibahasakan dalam Yunani, dalam Hebrunya ini Yotefafe. Nih, hode kurios to pneuma. Jadi Yotefafe itu roh singular. Nah, roh ini berbicara eksistennya. Yang Anda bahas dari tadi, unity-nya itu bukan eksistennya, itu aksidentalnya. Itu yang disebut Yotefafe Syafat, Yotefafe Ilion, Yotefafe Roi. Ini ada berapa Yotefafe? Ada 40. Apakah ada 40 pribadi? Tidak. Itu satu pribadi Yotefafe itu. Tapi tindakannya, sifatnya itu ini yang dituliskan dalam Alkitab. Yotefafe Mahe, Yeskiel 7 ayat 9. Yotefafe Kana, Keluaran 20 ayat 5. Yotefafe Hoshea, ya. Yotefafe Goelech, ada di dalam Yesaya 49 26. Ada Yotefafe Mooshe, ada dalam Yesaya 49. Ada Yotefafe Melek Olam Feat, ada di dalam Mazmur 10 16. Ada Hamelek Yotefafe, ada dalam Mazmur 98 ayat 6. Itu yang disebut unity-nya. Jadi unity-nya lidara ada dalam aksidentalnya, dalam sifat-sifatnya, dalam karakternya, dalam tindakannya, bukan di dalam eksistensinya. Eksistensinya itu singular. Makanya Tuhan Yesus berkata, dia itu ehad. Dan Tuhan Yesus berkata, Theos itu roh. Roh itu kalau dia eksistensinya secara kalau plural secara eksistensi, maka ini P. Di sini pneumata. Ya. Tidak ada dalam Alkitab, ya, kalaupun Anda membawa wahyu 7 roh Allah, ya, itu bukan Tritunggal, itu Seven Tunggal. Tapi nanti saya jelaskan kalau itu kamu jadikan dalil. Malikil begini, sebentar Malikil. Sabar, Babe diam, sebentar. Saya juga menjelaskan. Sebentar Pak Bom, sebentar. Dia mau minta waktu kah? Enggak, pakai waktu kah? Tambah waktu. Besarkan saya. Nah, itu iya, makanya saya kan sini moderator. Pak Bom, Babe, saya sabar Malikil, sabar Malikil. Jangan dulu Pak Bom. Sabar Malikil, sabar Malikil. Saya di sini. Sebentar. Babe mau berapa menit? Sabar. Malikil sabar. 2 menit saja, 2 menit. 2 menit silakan. Malikil sabar, Bro. Sabar. Oke. Makanya Malikil main-main dengan moncongnya Sefaria. God many name. Ini di ehad ini menjelaskan ya teologi predikat. Nama-nama Tuhan predikatnya di dalam keunitian, di dalam satu kesatuan, di dalam Tritunggal Maha Kudus. El kekuatan, El Hane Eman, Allah yang setia, El Emet, Tuhan kebenaran, El Sadiq, Tuhan yang benar. Main nama nih kita nih. Kau kan ngajak gue main nama. El Shaddai, Tuhan yang cukup. El Elyon, Tuhan yang maha tertinggi. Adon Olam, penguasa dunia. El Roi, Tuhan yang melihat saya. El Gibor, Dewa yang perkasa. El Deot, Dewa pengetahuan. El Hagadol, Dewa Agung. Lu belum lengkap tadi. El Hakafot, Tuhan kemuliaan. El Hanum, Tuhan yang murah hati. El Rahum, Dewa ulas asih. El Kado, Dewa yang cemburu. Adonai, Tuanku. Oseh Shalom, pencipta perdamaian. Shekinah, kehadiran Tuhan wanita. Avinu Melkeinu, Bapak kami, Raja kami. Ensof, tak berujung, tak berbatas. Hakados, yang kudus. Makom, masih banyak lagi.
nama versus julukan. Terdapat banyak nama yang berbeda untuk Tuhan dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh. Ini termasuk Yod He Waktu Vav He, habis. Adonai Elohim. Waktu Karena habis. dia panjang. Sudah tadi. Sebentar, jadi Memberkati orang sudah selesai. Artinya Allah itu Yod He Vav He tidak sebiji. Dia Udah. Dia itu jamak. Udah nanti lagi, Maka udah selesai. Tunggal itu kebenaran di dalam Alkitab sudah dijelaskan. Kau sudah akui tadi. Terima kasih Malikil. Ya, tadi Babe sudah terima kasih sudah 3 kali, sudah memberkati Malikil udah 2 kali. Malikil, Malikil sabar deh, sabar. Sudah selesai, udah. Itisan nanti yang menilai, udah. Sabar. Pak Bom, ini kan Sabar Malikil, Sebentar. sabar Malikil, sabar. Bukan, saya mau bilang ke Pak Bom. Oh ya, silakan. Tadi kan saya bilang ke Lidara, unity-nya itu dalam dimensi, dalam konteks apa? Eksistennya atau aksidentalnya? Dia nggak berani jawab. Kenapa? Dalam semua Eksistensinya nggak juga. pakai aksiden kecelakaan, nggak pakai aksiden kecelakaan, Aksiden nggak pakai kecelakaan. perkoto prakete. Elohim itu jamak, titik. Karena Alkitab sudah menjelaskan. Cuma kalian bidat Saya cuma mau Malikil sabar ya, saya mau tanya satu aja. Saya mau tanya, pingin kau punya ahli di dalam bahasa. Malikil tolong buka Kisah Rasul 10 ayat 38. Saya mau lihat kau pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, baru kau jelas apakah terjemahan itu benar atau salah. Saya ingin tahu aja, kau jelaskan sama saya. Bentar, saya kasih kau waktu, silakan. Gak apa-apa. Coba Malikil tolong buka. Gak apa-apa, saya cuma mau bertanya. Habis itu Itu sudah. tentang Yesus dari Nazaret. Iya nggak apa-apa. Bagaimana- Coba kau tolong buka layar dulu bro. Enggak, itu terjemahannya benar. Coba kau jelaskan sama saya dulu, sebentar. Iya, oke. Silakan, santai aja bro. Contoh ya. Oke, Bagaimana santai. Elohim Kamu mengurapi betul. dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Itu apakah terjemahannya benar atau tidak? Kalau salah aku bilang salah. Udah nggak apa-apa. Oke, kalau kita mau bahas ini boleh. Boleh nggak apa-apa. Kau jelas. Ya. Nggak apa-apa. Saya kasih kau waktu. Nggak apa-apa. Sebentar dulu. Tapi Ya, kasih kau waktu ambil dalam dulu ya. bahasa Yunani boleh. Coba bahasa Yunaninya benar atau bahasa Ibrani salah atau gimana? Itu saja saya mau tanya. Iya, iya, ini konfirmasi nubuatan sebenarnya. Begini, Pak Bob. Bukan masalah enggak. Saya tanya dalam bahasa aslinya. Kau jelaskan ini jamak. udah benar. Oh benar. Oke, silakan. Makanya saya bilang konfirmasi dari nubuatan kan. Iya, nubuatan Ya, iya. Saya sebentar, paham dulu tuh saya nubuatan. bicara Janji. dulu. Nah. Kok saya enggak tanya, saya cuma bahasa Indonesia karena kau selalu bermain dengan kata-kata jadi Iya. saya cuma mau tanya aja. Silakan. Iya, oke. Sudah kan, sudah benar terjemahannya. Terus apa? Oh, yang- sudah benar. Oke. Pertanyaan saya coba kau terus kasih lihat, oke? Yesus dari Nazaret. Menurutmu Yesus Bapa kan? Betul? Iya. Baik, saya mau tanya ya. Oke. Yaitu tentang Yesus. Yesus Bapa kan? Iya. Dari Nazaret. Bagaimana Allah? Allah ini siapa? Yesus atau Bapa? Iya, rohnya sendiri kan. Oke, rohnya. Bagaimana Yesus mengurapi dia di sini siapa? Iya, dia. Yesus. Bagaimana Yesus mengurapi Yesus ya? Iya, artinya kan pemeteraan. Ya artinya Yesus kan? Roh itu Yesus lagi kan? Kan bertanya tuh Pak Bob. Interpretasi Iya, saya bertanya. lagi. Sebentar. Teman-teman diam. Kalian ngomong saya diam. Saya ingin cari tahu aja. Saya ingin belajar sama Malikil bahasa Indonesia yang benar. Karena saya belajar. Saya punya ijazah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Terus saya ambil kuliah bukan teologi, saya ambil 4 tahun setengah. Kemudian saya ambil teologi 4 tahun setengah, ambil 21,5 tahun. Jadi saya ijazah banyak. Oke, sabar ya. Oke. Saya mau belajar bahasa Indonesia. Yaitu tentang Yesus. Yesus ini Allah Bapa, betul? Iya, Yesus tidak ada Allah Bapa di sini Allah. Ya, Yesus di sini Allah kan, betul? Iya, memang Yesus bukan Allah. Bagaimana Yesus mengurapi dia? Dia di sini siapa? Oke, jadi gini, mindset orang jika memahami Yesus adalah manusia, maka tindakan ini tidak mungkin terjadi. Interpretasi lah. Sebentar dulu lah. Ini saya ditanya loh. Babe diam dulu. Babe jangan. Yesus memang manusia. Jangan. Kedua koong. Aduh, sebentar dulu. Enggak. Gini Malikil. Saya ini kan belajar bahasa Indonesia Malikil. Iya. Saya nggak mau dibodohin. Ini kita Indonesia ini orang pintar banyak. Iya. Saya jujur, saya nggak mau dibodohin. Saya anggap saja kamu guru, saya belajar, oke? Iya, oke. Di sini Allah Yesus kan?
betul? Yesus Nah, Allah. dia di sini Yesus mengurapi siapa? Dia di sini siapa? Iya, mengurapi tubuhnya, dia sendiri kan tubuhnya. Namanya siapa? Mandi sendiri. Yesus. Yesus. Oke. Terus dengan apa? Dengan apa? Dengan rohnya kan? Dengan Yesus. Roh Kudus ini Yesus lagi. Ya Tuhan Yesus, gini ya, berbicara teologi sebentar, jangan dipotong lah. Kalau kawan-kawan kan gini, saya akan menghibahkan diri saya untuk ditanya seumur hidup, yang penting kasih waktu. Gitu loh. Interpretasi, jangan percaya ya. Loh. Jangan percaya ya yang dibawa ya. Serius, Nggak apa-apa. Gua saya cuma tidak akan jangan bertanya kepada percaya. kalian. Oke. Sebentar Malikil. Jangan Malikil percaya, sabar. baca Aduh, yang lain diam ya. kah? Gimana sih? Giliran kalian saya ngomong, aduh, ini tidak bagus sekali begini baku tiris-tiris. Tolonglah, please. Ini orang tua juga nih, saya kutik nanti ya. Gini, oke, saya Diam dulu. Oke, Malikil jawab silakan. saya mau jawab belajar. ya. Jadi Tuhan Yesus itu sebelum dia nyata secara daging, dia adalah roh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sebentar, jangan dipotong. Dasar ayatnya, Saya nggak ngomong. Lanjut aja. Iya. Cuma saya batuk. dasar ayatnya Yeremia 23 ayat 24. Jangan lari kemana-mana. Saya tanya ini bahasa Indonesia, Malikil. Aduh. Saya tanya bahasa Indonesia, Malikil. Bukan ayat. Saya tanya bahasa Indonesia. Saya mau belajar bahasa Indonesia. Ini Budi. Budi deh, Bapak pergi dan Mama ke pasar. Iya. Itu saya tanya bahasa Indonesia. Tolonglah, please. Silakan. Saya orangnya netral. Saya ingin bahasa Indonesia. Oke lah, kalau kau nggak mengerti, kalau kau nggak Capek ngerti, juga sebentar, saya sebentar. ditanya, Sebentar, tapi sebentar tidak Malikil. diberi Nggak. waktu menjawab. Saya cuma bertanya, udah. Kalau kau nggak menjelas di sini, coba kau buka Yohanes saya mau 14 dulu. Sebentar. Yohanes 14 ayat 16 dulu. Coba. Saya mau tanya aja. Sebentar, Saya mau belajar bahasa selesaikan Indonesia. dulu. Udah nggak usah ini. Kau nggak ngerti berarti. Kok nggak ngerti sih? Ya, udah. Yohanes 14 ayat 16 saja Malikil. Tolong. Gini, bentar dulu. Jangan. Oh iya, silakan. Jangan ada yang potong ya. Kita diam dulu, oke. Kenapa kalian sulit menerima ini? Karena kalian menganggap Yesus itu adalah keberadaan teritorial. Itu gagal. Tentara kali. Kristus Yesus itu bukanlah keberadaan teritorial. Yesus Kodim. Ya. Saya tanya bahasa Indonesia, Malikil. Saya bukan tanya pemahaman kristologi atau apa. Saya nggak pandai. Iya. Saya tanya bahasa Indonesia. Kodim. Sebentar. Orang pertama, orang Kuasa kedua, teritorial. sekunder kah, jamak kah, apakah? Saya tanya itu Malikil. Kok nggak mengerti lagi? Aduh, ya sudah. Kita pindah ke ini dulu. Begini, Pak Bung. Orang pertama, orang kedua. Oke dah, kita ke Yohanes. Coba Malikil tolong buka Yohanes 14. Aduh, Sebentar, Malikil kenapa tolong buka loncat? Yohanes 14. Udah. Yohanes 14. Kenapa Udah loncat-loncat? tutup. Sudah tutup. Coba Yohanes 14 dulu Malikil, saudaraku. Saya nggak protes. Saya cuma ingin belajar. Silakan. Gini, saya mau menjelaskan ini supaya kalian ngerti. Nggak usah. Udah nggak usah. Kau nggak ngerti pertanyaan saya. Sudah. Yohanes pindah. Sudah pindah. Yohanes 14 saja. Yohanes Kenapa 14. kalian ketakutan? Bukan takut Malikil. Jangan kau bahasa takut. Saya itu paling alergi Malikil. Iya kok, lalu kenapa nggak biarkan saya bicara? Nggak usah karena kau lari ke Yeremia lagi. Saya nggak butuh Yeremia. Saya tanya di sini. Saya memberitahu. Nanti. Saya cuma tanya singkat. Silakan Malikil. Jadi gini Yohanes loh. 14 dulu. Gini. 14 ayat 16. Saya mau belajar. Atau 14, begini 16, aja, 17. Bom, tuliskan Nah. jawabannya. Gini Bom, kalau kamu tidak mau saya menjawab, tuliskan jawabannya nanti saya baca supaya jawabannya sesuai. Begini Malikil. Saya minta tolong. Saya kasih kau waktu 5 menit. Saya tidak akan potong. Iya, Kau mana tolong waktunya? jelaskan literatur dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena saya belajar bahasa Indonesia bukan sekolah, bukan gampang. Oke. Saya sekolah lama, SD 6 Iya. tahun, SMP SMA 6 tahun. Jadi 12 tahun. Saya punya guru tidak mungkin goblok. Oke. Kau tolong jelaskan saya di dalam bahasa Indonesia ejaan ini benar atau tidak yang sudah diterjemahkan. Oh, yang Di ini. dalam bahasa Indonesia Yohanes 14 ayat 16 dulu. Oke. Ini 16 dan 17. Oke. Kisah para Rasul sudah ya. Sudah selesai, sudah, tidak usah. Janji kepada dirimu sendiri, jika kamu motong kamu jadi kadal. Boleh. Saya seorang pendeta tidak mungkin saya langgar itu. Silakan. Saya ingin Janji ya. tahu, tapi ingat fokus ya. Iya. Bahasa Indonesia. You Fokus. speaking Indonesian, Iya, but iya. you know speaking Ibrani Iya, atau Yunani. iya, You understand? You understand? Oke. Iya.
Oke, silakan, please. Kamu janji ya, kalau kamu Saya janji, kau jelaskan bahasa Indonesianya. Jangan kau lari kemana. Saya ingin tahu orang pertama, orang kedua. Kau jelaskan dalam bahasa Indonesia, oke? Saya ingin belajar bahasa Indonesia. Silakan. Jangan interpretasi juga. Iya, jangan interpretasi kau. Saya ingin belajar. Ingat ya, bahasa Indonesia. You speaking Indonesian, do you know? Oke? Saya ingin belajar bahasa Indonesia. Silakan. Oke. Aku interpretasi letterlek aja bahasa Indonesianya. Sulit. Jangan interpretasi, silakan. Jadi gini, Biar kalau saya disuruh membaca, ya sudah, apa yang dibaca ini aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Sudah. Oke, aku di situ siapa? Yesus. Aku tuh merujuk kepada siapa? Yesus. Yang berbicara siapa? Yesus. Berarti orang pertama kan? Iya. Oke. Aku akan minta itu, minta kepada siapa? Tidak dikatakan kata kepada dalam originalnya. Oke, minta. Jelas ada kata bahasa Indonesia akan minta. Bapak itu siapa? Jadi Bapak yang diminta. Apakah pertanyaan saya terjemahan ini salah? Ada akan minta? Iya. Akan minta hilang, tidak ada akan minta? Kata ini yang tidak ada kepada. Oke, bahasa Inggrisnya salah? Salah lagi. Bahasa originalnya salah. Oke, bahasa originalnya salah. Bahasa Inggrisnya salah, King James salah. Gini, dalam original King Jamesnya salah. King James itu Oke, terjemahan kalau juga. begitu kau tolong jelaskan dalam bahasa Indonesia. Aku apa gitu, Bapak? Coba aku apa? Saya terjemahkan. Oke, kau terjemahkan terus lain. Oke, aku akan meminta Bapa. Oh, meminta Bapak. Sekarang saya tanya, aku meminta Bapak. Berarti ada orang pertama dan orang kedua, betul? Iya, orang pertama. Oke, Bukan. aku tuh Yesus. Iya. Yesus minta sama siapa? Bukan sama siapa, apa yang diminta? Kau Bukan meminta sama siapa. Nggak, maksudnya gini, sekarang kata kepada kan tidak ada. Oke, bahasa Indonesia ada kata minta. Iya. Jelas saya minta sama Pamela, minta. Berarti ada yang memberi, ada yang kasih. Ya? No, bukan begitu. Oh, bukan begitu. Jadi gini, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Justru saya mau tanya sama sebentar. Bapak itu siapa menurut Malikil? Bapak itu siapa? Bapak itu adalah Bapak itu siapa? Bapak itu adalah sesuatu yang diminta, bukan diminta kepada. Sesuatu yang minta. Iya. Oke. Bapaknya Malikil. Oke lah. Kan Oke. Saya memahami. Oke, sudah. Oke, terakhir. Habis itu sudah cukup. Sudah janji. Ya, sudah. Iya, saya sudah janji. Ya, saya cuma belajar bahasa Indonesia sama Likil. Saya punya ijazah, saya mau robek malam hari ini. Oke. Ya robek. Ya, saya mau robek. Oke, sebentar Malikil, satu lagi. Hari ini saya mau robek. Tolong kau buka saya Yohanes 5 ayat 22. Hari ini saya robek depan kalian, saya robek. Aduh, tolong. banyak Enggak apa-apa Malikil. Saya enggak apa-apa. Saya orang sportif. Saya seorang hamba Tuhan. Kamu tidak mungkin saya dari tadi tidak menghujat kau. Saya ingin belajar. Bukan menghujat. Nanti kau jelaskan. Sebentar, habis ini kau jelaskan. Yohanes 5 ayat 22. Tenang Malikil, santai aja Malikil. Ini ya. Saya ingin belajar bahasa Indonesia. Saya tidak membahas tentang Alkitab bahasa Indonesia. Yohanes 5 ayat 22. Silakan. Ya, oke ya. Ya, silakan saudaraku. Aku tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oke, Yohanes 5 ayat 22. Ya. Yohanes 5 ayat 22 ya. Iya. Bapa tidak menghakimi. Oke, coba kau jelaskan. Bapa tidak menghakimi ya. Oke. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan. Kau jelaskan, menyerahkan pasti ada yang memberi, ada yang menyerahkan kan? Oke. Iya. Bapa menyerahkan kepada siapa? Kepada Yesus. Sirtijab kan? Kepada Yesus. Serah terima jabatan tuh itu. Iya, serah terima. Bapak itu siapa? Yes, anak itu siapa? Oke, gini, kasih waktu saya bicara ya. Oke, silakan. Oke. Berapa menit kau minta, bro? 5 menit. Terlalu lama, bro, 5 menit. 1 menit aja. Nah. Oke, 1 menit. Oke, silakan. Oke. Silakan. Jadi Bapak itu adalah Tuhan yang lengser ke Prabon. Pensiun. Bapak itu Tuhan yang pensiun. Lalu anak yang meneruskan jabatannya kan? Itu Sabar, saya ketawa dulu. Saya
Saya kentut dulu. Saya kentut dulu. Itu kan keinginan Balikin adekku. Ada pakai. Saya kan seorang tua pensiun dan tentara. Oke. Sebentar. Ya sudah selesai. Oke lanjut. Balikin. Minta maaf. Saya katakan dulu ya sudah oke. Ya Satu benar menit. Pak Bom. Benar pensiun karena dia tadi Yesus penguasa teritorial. Itu kodim, penguasa teritorial. Kodim. Siapa yang bilang Dia turun teritorial? jabatan. Kalian yang berbicara Yesus Itu teritorial. pensiun. Diam dulu. Saya lagi bicara sama Aduh. Pak Bom. Kau diam dulu. Jadi Nggak- begini Pak Bom. nggak Penjelasannya gentle begini. ini kalian Yesus itu adalah teritorial. Masa saya ditanya Dia tidak dikasih penguasa. waktu menjawab? Kemudian dia Babe, pelanggaran Babe. Babe pelanggaran. Biarkan Malikil. Malikil silakan. Saya kasih kau waktu 2 menit. Iya. Silakan saya diam. Silakan. Apa? Jadi gini ya. Apa dibilang apa? Alah Bapak pensiun. Bapak pensiun. Udah. memang sudah sesat orang Sudah Indonesia. ya. Aduh. Oke. Kan kalian maunya seperti itu toh. Bahwa Bapak tidak menghakimi. Nah, kalau Bapak masih menghakimi, maka ada 2 hakim. Oke? Itu. Jadi mau tidak mau kalau Bapak bukan anak, Bapak harus pensiun supaya jadi 1 hakim. Saya hanya sarkas saja, kalian nggak ngerti. Jadi artinya Iya, dia saya sarkas, Pak Bom. kalian nggak ngerti. Berarti memang Aduh, dia Tuhan. akui ada bapak, ada anak. Jadi memang Tritunggal itu diakui Pak. Tadi dia sarkas aja benar. Jadi dia mengakui ada bapak, ada anak. Jadi memang Tritunggal itu fakta. Itu artinya dia. Sulit ya memang kalau bicara ya nggak pernah dikasih waktu. Lah katanya kau sarkas tadi katanya. Iya, sebentar dulu lah, kasih waktu lah. Jadi Oh gini ya. sebentar. Oh mau interpretasi lagi nih. Interpretasi Interpretasi. lagi. Oke mantap. Jadi maksudmu gimana? Bapak apakah pensiun atau tetap hakim bapaknya? Jadi Ya, ada 2 bapak. hakim. Terus dia siapa? Iya, gini saya tanya kan. Bapak itu menghakimi melalui sang Adam, anak Adam yang kedua Oon. Makanya Biar penghakiman aja, sekarang Bu. pada anak manusia Biar, Bu. Oon. Biar Bu dia lagi mau main sinetron, bapaknya nanti berperan jadi anak. Nanti anak bapak berperan lagi jadi Roh Kudus. Kalau tiga-tiganya jadi satu. bapaknya Kedepannya jadi mungkin 3. kawan-kawan coba sediakan narasumber yang menggigit. Iya, serius. Bang, Enggak, iya, saya Pak, tidak ada iya. perlawanan. Nah, itu yang di Malikil. profil aku tuh Pak Bom tampilin. Pak Bom yang Gini. Malikil. 1038. Malikil. Jadi di Kau sini nih, saya Malikil, hadir di gini, sini Malikil, bukan menguras tadi kan otak. kau sama saya, Malikil. Saya hadir di Kau sini panggil, kau karena di sini tidak hadir di sini kompeten. menguras Kau kesabaran. panggil Yosua Tewu aja ke sini, Malikil. Lebih menggigit. Udahlah Pak Bom Kau nggak ya. menggigit. Saya Kau izin cuma kabur dulu Pak Bom ya. doang. Thank you ya. Oke, makasih Malikil ya. Oh, thank you. Makasih, Malikil. thanks. Kalau kata-kata Kau salah ya. ngomong dulu. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Bro Malikil, ngopi-ngopi dulu bro. Bro Malikil minum Ngopi dulu. Sabar. Malikil, Malikil ada pesan dari Pak Yusuf. Beliau siap bantu 100 orang untuk kirim ke rumah sakit jiwa ya, untuk oneness. Pak Yusuf baru itu pesan. Aduh, oh Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Aduh, Bapak pensiun, pegawai negeri kali. Jadi gini, Pak Bombong. Sebentar, Babe. Ladies and gentlemen, inilah dia diskusi. Saya harus merobek ijazah saya. Saling sayang sekali karena Bapak pensiun. Oh, Tuhan. Jadi begini, Malikil ini nggak konsekuen. Dia sendiri menginterpretasi ayat-ayat Alkitab kita.
Ya, makanya saya bilang para bidat sesat, kalian konsili sudah cukup loh. Ada Malikil, ada Bililin, ada. Coba bikin Alkitab. Nah, jadi seru kita bahas. Jadi jangan tafsir-tafsir seenak isi Dia kepala bikin kalian kitab, yang Aku becah. meminta Bapa. Aku meminta Bapa. Iya, begitu loh maksudnya. Jadi Yesus yatim piatu minta Bapak. Iya, jadi minta Bapak, semua salah. Aduh. Kalau Sorry, giliran, bahasa Indonesia saya 8,5 tamat SMA. gini, 8,5. Pak, seperti tadi yang dengan si Tasya. 8 lah, 8 ya 8. Giliran. 8. Giliran. Kalau anak sekarang bilang 8,5, di rapot 8,5, di ijazah 8 bahasa Indonesia. Giliran. Saya robek Giliran. ini. Untung saya nggak jadi robek gara-gara dibilang pensiun. Ya udahlah, terserah lu melawak-lawak udahlah, udah. Gak apa-apa, penting kita lucu-lucuan aja dah. Ya, Oke, jadi gini. silakan yang mau next siapa? Silakan. Gini Pak Bom, Ya. sebentar Pak. Jadi ketika dia ke dalam perjanjian lama, dia baca terjemahan, tidak melihat bahasa asli. Giliran mau membenarkan kesesatan isi kepala mereka, mereka perjanjian baru mereka ke bahasa asli. Itu makanya kesesatan mereka, ya. Tadi dia sudah mengakui. Belum saya tanya. Dia mau apa kejadian terserah 19 babe ayat gini, 24. dia mau apa sudah terserah Gitu dia loh. udah. Nanti netizen Iya, yang nggak menilai, apa-apa. nggak usah. Iya. Ya udah. Jadi Oke, Pak netizen- Melnaf, ada yang mau disampaikan Pak Melnaf? Sebelum saya ganti Netizen yang lain jangan masih tersesat banyak ya di bawah. oleh Oke, mereka, saya- oleh channel-channel Saya mereka. saya agak ketinggalan nih ya. Udah mau habis baru naik. Tapi terima kasih Pak Bom Bom dikasih kesempatan mau naik. Jadi begini, kalau maksud Malikil itu kalau menurut saya cuma nyarkas doang, bukan. Sama kayak di dalam Yohanes 16 ayat 25-26, di situ kan Yesus berkata, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata dengan kiasan, aku akan bicara terus terang kepada kalian. Pada saat Pak itu, Melnaf, sabar Pak kalian Melnaf. semua- Loh, aku belum Dalam selesai, Pak. bahasa Yohanes 16 ayat 25 itu jawaban di dalam Yohanes 16 ayat 16 dan 17. Yang Yesus Ya. masuk itu kata kiasan bukan di semua ayat dari ayat 1 sampai ayat 21, pasal 21. Yang dimaksud dalam Yohanes 16 ayat 25 itu tentang Yesus menjelaskan Yohanes 16 ayat 16 sampai 17. Tentang Yesus berkata dan ada dannya 5 kali itu tentang kematian Tuhan Yesus dan akan bangkit. Itu kiasannya di situ, bukan Yohanes 1 ayat 1 sampai semuanya itu kiasan semua, bukan. Iya, Pak iya, Mela iya, tolong ini betul, ya, iya. jangan berarti nanti orang bilang kiasan berarti Alkitab kami semua kiasan dong, salah, nggak boleh begitu Pak Mela. Bukan. Oke, silakan. Nah, bukan endingnya tuh yang Oke. Endingnya yang nomor 20, yang 26 itu, pada saat itu kamu semua hanya berdoa di dalam namaku dan tidak akan lagi kumintakan kepada Bapa. Betul kan? Iya, Itu yang dia kan minta itu. kepada Bapa karena makanya Yohanes tidak baca surat 1 Yohanes 1. Surat 1 Yohanes 1 sudah baca? 1 Yohanes 7. Coba Wira tolong buka. Itu jawabannya. 1 Yohanes 7 ayat yang ke-5, 1 Yohanes 2 ayat 1. Itu maksudnya. Yang jawaban yang Yohanes 16 ayat 26. Itu kan pada Melnaf kan? Yohanes 16 ayat 26 kan? Nah, itu jawabannya di 1 Yohanes. Ini tetap masih Yohanes yang menulis. 1 Yohanes 2 ayat 1. Coba 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, itu. Kristus sebagai pengantara, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Betul? Berdoa kan? Berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa. Yesus pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini jawabannya Pak Melnaf ya. Jadi ayat Alkitab jangan kita pelintir-pelintir. Jadi Bapak kan perantara betul, ini adalah Bapak Yesus roh betul kepada ya? Bapa. Iya. Bapak kan roh betul. Bapak itu adalah roh, eksistensinya roh. Betul. Iya, Yesus itu firman. Ini kan bahasa Indonesia Pak Melnaf.
Iya nggak apa-apa. Gini loh Pak Bom percaya itu adalah yang keluar dari Bapak. Itu nggak ada salah-salahnya amat juga sih ya. Kalau bagi saya Yesus itu adalah eksistensi Bapak itu di dalam bentuk rupa tubuhnya sendiri. 1 Korintus 11 ayat 27. Tubuh dan Salah Pak, bukan begitu. Nggak bisa pelintir-pelintir ayat kita. Bukan pelintir, kita beda nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai penyambung ajaran kasih karunia. Bapak Tuhan tadi Yesus, makan di itu 2 aja Korintus saya. kan? Betul kan? 1 Korintus 11 Ya, ayat 27 oke. tubuh dan darah Tuhan. Itu loh Pak Bom. Oke, darah Tuhan. Coba Bapak jelaskan sama saya di sini coba. Wira tolong buka 2 Korintus 11 ayat 3. Ini kita belajar bahasa Indonesia Pak ya. Kita Ya, nggak apa-apa. pertanyaan Saya juga Korintus nggak itu bisa, saya saya jawab nggak dengan bisa Wira Ibrani. tolong buka 2 Korintus 11 ayat 31. Ini kita belajar bahasa Indonesia. Jangan kita menafsir lagi, nggak usah. Ngapain para Ya, saya rasul nggak tulis pernah- begini? Iya, nggak apa-apa Pak Mel, nggak apa-apa. Yunani, Ibrani. Ya nggak kita apa- belajar nggak bahasa usah lah. Indonesia. Kan Bapak pintar bahasa Indonesia Iya, sama dan saya. 2 Korintus, bukan 1. Iya. 2 Korintus 11. Nah ini coba Bapak tolong baca di sini. Allah Yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. betul. Tahu bahwa aku tidak berdosa. Nah sekarang contoh ya. Oke. Direktur ya, direktur. Buka dulu Genkru, buka dulu. Direktur pimpinan itu ya adalah Bom dari anak saya contoh John, bapaknya namanya John. John punya bapak, itu direktur. Allah, yaitu bapak. Dari, maksudnya saya dari Yesus. Jadi bapak itu Yesus punya bapak. Tidak mungkin Allah yaitu Yesus dari Yesus. Hancur Pak bahasa Indonesia Pak. Iya. Oke, nah, iya. Apakah bahasa ini salah? Paulus tulis salah dalam bahasa Yunani? Paulus Coba nggak ada Bapak salahnya karena pikirkan. dia adalah Paulus Nggak bisa adalah ilham terjemahkan daripada begitu Tuhan. Pak. Ini para rasul bapak-bapak gereja sudah tinggal kita ke bahasa Indonesia, gitu loh. Oke, ya sudahlah Pak Melap nggak apa-apa lah, udah. Ya. Iya nggak Oke, apa-apa. itu saja Yang ya. penting kita Ya. penyambung Ya, ajaran diskusi kasih lah. karunia Tuhan Yesus itu Betul. intinya. Kan saya kan seringkali bilang walaupun sekarang pemahaman kita beda, tetapi dulu pada saat saya Tritunggal itu Tuhan Yesus bekerja, nama dia sangat ajaib. Kasih dia nyata di dalam kehidupan saya. Mungkin juga Oke. di dalam kehidupan setiap orang yang berbeda lah kita ya. Baik. Iya makanya nama itu adalah nama yang ajaib. Jangan sekali-sekali mengharamkan nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu loh, jangan. Walaupun mau nyebut Yeshua HaMashiach terserah. Itu saya Pak Bom. Baik, itu aja Gitu. Pak Melda. Karena saya harus balas budi dong, benar nggak? Dulu saya nyebut nama Tuhan Yesus, saya Tritunggal, saya sembuh dari penyakit, dipulihkan dalam segala hal. Masa sekarang mengharamkan nama itu? Jangan gitu loh. Tidak ada yang mengharamkan Pak Melda, salah. Enggak, saya kepada yang tipis di Salah, bawah, saya pernah salah. dengar. Bukan, enggak di sini tidak ada, di sini enggak ada. Yang dengar aja, tolong jangan diharamkan nama itu. Enggak. Tetap Itu nama. Mikana itu, Bukan di Mikana. sini, bukan. Iya, ya bukan di sini, bukan. Bukan. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus ada kepada kita semua, ada kepada Pak Bom, Pak Lidra, itu si Sopi juga, semua di sini ada kasih karunia Tuhan Yesus itu ada, teman-teman. Tuhan Yesus nggak pilih kasih, nggak pilih-pilih. Yang penting kita percaya, selesai, udah. Oke, baik. Simpel loh sebetulnya, simpel Pak Bom. Baik Pak Melda. Oke, izin Terima dulu, kasih ya Pak. Pak Melda ya. Cukup kayaknya. Salam buat Iya, keluarga iya, semua. Tuhan Yesus berkati Salam, Bapak ya. salam, Pak Bom. Sehat-sehat selalu Ya udah, saya Bapaknya. turun dulu deh. Ya Bang, Pak Bom, terima kasih. makasih Pak ya. Ya. Saya turun ya, terima kasih. Oke. Oke, yang di bawah mau naik bilang aja naik. Oke, di bawah bilang naik. Silakan Pak Pendeta ada yang sampaikan Pak ini Apolos sebelum saya kasih naik Saya dua orang. mendapatkan di sepanjang saya belajar teologi ya 30 tahun ya. Saya mendapatkan dua kalimat yang ajaib malam ini dari Malikil. Pertama, Bapa itu adalah Tuhan yang menciut. Makanya saya naik. Wah, ini luar biasa ini kalimat. Yang kedua, Bapa sudah pensiun. Luar biasa. Jadi Bapa adalah Tuhan yang menciut. Kemudian Bapa sudah pensiun hanya untuk mengatakan
Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh, dan Yesus adalah Roh dan adalah Yesus. Pokoknya Yesus satu-satunya. Pakar narasi yang abur-adul gabrul. Kasihan Malikil ini. Ya, kasihan kau Malikil. Ya udahlah. Kau habis itu udah kejebak dengan kalimat. Biar udah dia sendiri, punya, lalu baru sudah bilang, nanti netizen yang menilai aja. Udah selesai. Iya. Nah, nanti kita diskusi Udah yang baru lagi nih. kamus. Ya udah, Pak Pen sudah selesai udah. Wira tolong catat ya, 4 jam 47 ya. Saya mau ini rekam. 4 Jadi jam gini. 47 ya. Gini, Sebentar Pak Babe, teman-teman. Skylight apa nih? Skylight ya? Islam Kristen? Shalom Kristen Pak. Ya, salam, silakan. Apa yang mau disampaikan? Sebentar teman-teman ya. Banyak antri di bawah jadi. Ya, ini saya sebentar aja. Ini mau membantah Malikil tadi tentang Musa. Bisa Pak, izin kamera. Ya, silakan. Oh ya, izin sebentar ya. Silakan. Mau besar kah? Iya boleh, biar. Oh, silakan Pak, silakan. Oh, ini ambil di itu ya, Keluaran 7 ya, itu ya, bukan. Ya, ini saya narasi sebentar ya Pak ya, izin ya Pak. Silakan Agak Pak, ngerti silakan. gitu. Oke, ini pertama Kejadian 1, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, oke. Ini Wanes biasanya begini. Pak Lidara tadi kan bilang Elohim adalah jamak, betul. Mereka juga tahu Elohim jamak. Nah, terus ini kenapa mereka memakai Elohim gitu kan? Di Kejadian 1 semua pakai Elohim. Kita menuntut dong, itu kan Elohim jamak gitu. Terus dia akan berkata di sini kata kerjanya menciptakan ini tunggal. Bisa kelihatan nggak Pak? Maaf. Bara. Ini udah jurusnya mereka ini. Kata kerja ini ketiga tunggal. Bara. Sehingga Elohim yang tadinya jamak menjadi singular, menjadi tunggal. Itu cara kerja mereka ya. Karena ini begini, memakai bara. Nah sekarang kita lanjut ke Pak Lidara nanya lagi. Mana Elohim yang singular katanya dia bilang kan. Kan Elohim taunya jamak. Dia kasihlah yang Musa. Musa Keluaran 7:1 ya. Ini Musa. Bentar. Tuhan El dijawab Musa, lihat yang telah kubuat. Ini Allah yang berkata nih, telah kubuat menjadi Elohim. Musa dijadiin Elohim oleh Yahweh. Menjadikannya itu kata kerjanya singular. Jadi si Malikil ini bohong. Ini sama persis di Kejadian. Iya tadi Keluaran 7 ayat 1 itu Jadi ya. sama Singular. persis di Kejadian 1 ayat 1. Sekarang gini, Betul, Anda pancing aja iya. ya. Orang di bawah semua yang menghadapi Wanes pancing pakai Kejadian 1 ayat 1. Kenapa Elohim di sini jamak? Katakan, pasti akan dijawab. Itu bara, kata kerjanya singular gitu. Nah, ini dia tadi Malikil jurusnya. Kenapa dia bilang Musa itu singular? Oh, berarti Musa banyak dong. Musa itu satu, singular. Karena kenapa? Karena kata kerjanya tunggal. Yang telah aku buat. Nah, dia itu bohong tadi. Kalau dia memang mengerti ini, berarti dia bohong. Tapi nggak tahu apakah dia ngerti atau tidak. Nah, tetapi Pertanyaannya dia sekolah ke tidak Pak? Kayaknya dia nggak lulus itu. Kayaknya dia nggak lulus makanya dia korbankan di TikTok. Lulus, Pak Bom. Lulus bohongnya. Ini Tapi Tapi begini ya. Nanti saya bikin saya bikin akun ini. Dia bilang Bapak pensiun. jadi gini tadi yang dikatakan siapa tadi barusan, besarin Pak. Ya, skill. Jadi ini belum saya bertanya kata beresit. Beresit ini adalah kata benda abstrak yang berhubungan dengan kata ros atau kepala, rison.
Makanya kata beresit ini punya makna. Gen kru turun standby di luar saya kasih naik oneness satu dulu dek. Ya, Turun dulu jadi beresit. sebentar aja dek, tolong turun sebentar aja, nanti monitor ya, sebentar. Beresit. Saya kasih naik oneness dulu. Ya, sebentar aja dek. Beresit itu punya makna menjelaskan ketritunggalan Elohim itu. Di sini ada oneness siapa di bawah? Oneness. Maman oneness siapa di bawah? Tolong bilang naik, minta naik up. Oneness. Pasti. Jadi ada oneness di bawah kah? Minta up, bilang up. Saya orangnya di sini santai aja. Ada oneness kah di bawah? Oneness. Ada onenes di bawah kah? Tolong sebentar ya teman-teman. Antrinya banyak nih, saya nggak tahu siapa. Jadi gini, siapa ya? Gini Pak. Biar sabar babe. Ada tabu saya nggak enak di bawah pada minta jadi. Nggak boleh. Nama saya bilang up kah? Oneness banyak sekali di bawah nih. Mana Pak Bom aku hafal Pak Bom akun-akunnya. Yang ini belum dijadikan moderator ya? Oh iya belum kayaknya. Coba ntar. Di akun yang lainnya. Ntar ya. Ntar saya bikin ya. Aku hafal itu siapa-siapa yang naikin aja satu-satu. Enggak. Nah, Gen Crew di bawah dulu Gen Crew ya deh ya, sabar ya. Yang penting koin sudah bagi-bagi. Ya, ada mau kasih koin kah? Tempo bom ulang tahun ini. Rencana bom ulang tahun kumpul-kumpul. Makasih ya yang anak-anak Tuhan yang sudah kasih berkat buat Pak Bom ya. Melalui rekening langsung. Makasih Tuhan Yesus berberkati. Bantu Pak Bom beli kue. Oke, silakan. Ada di bawah kah yang bisa mau naik? Oneness, silakan. Gini. Satu orang. Ya, oke, naik dulu nggak apa-apa. Sini saya jelaskan dulu ya. Tadi saya mau ke situ, tapi nanti panjang. Saya sebenarnya nggak rela Alkitab saya diacak-acak oleh bidat-bidat sesat ini. Kata bara, ya, kata bara itu tidak pernah menyebutkan. Kata bara itu tidak pernah menyebutkan tentang. Itu tungtung semua di bawah kan? Tungtung Kata kan? kerja. Ya, tungtung aja. Tadi ada oneness, ada 5. Tungtung sahur. Living Smile tadi ada, tapi dia baru mau naik. Kabur. Begitu Malikil kabur, udah mencret mereka semua kabur. Ada Billy tadi. Iya, kabur. Ada lontong. Gini Pak, gini ya. Nih, saya mau jelaskan dulu kata bara. Memang saya udah tahu dia lari ke situ, itu senjatanya Oneness. Tetapi saya belum mau ke situ dulu, saya masih konteks kata Elohim. Kata bara, mudah-mudahan Malikil sama bidat-bidat sesat masih ada. Pertama, kata ini hanya digunakan jika subjeknya adalah Allah, Elohim, Yod He Vav He. Lebih spesifik lagi, Elohim Israel. Kedua, teks yang menggunakan kata bara tidak pernah menyebutkan, tidak pernah berarti bahwa dia menciptakan sebagai tunggal. Tidak pernah menyebutkan sebagai tunggal. Ini menurut kaidah Ibrani. Ketiga, kata bara lebih sering digunakan dalam penciptaan manusia, seperti Kejadian 1 ayat 27. Ya, dan hal-hal yang tidak terduga seperti di Bilangan 16 ayat 30, Yesaya 65 ayat 17. Demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan sesama Kristen itu luar biasa. Bom CS ngamuk dia, orang tungtung dilabrak sama orang-orang Oneness ya kan. Memang Kristen itu ekstrim gitu ya. Berbeda faham, berbeda doktrin, berbeda dogma, saling hadam, saling mukul, saling cambuk, saling penggal, saling jambak, saling tinju. Itu di dalam kekristenan, ya kan? Itulah akibatnya mengapa ketika menjadikan sesembahan itu lebih dari satu, membuat sesembahan-sesembahan tandingan yang tidak seharusnya disembah mereka sembah, yang tidak memiliki hak untuk disembah mereka sembah, yang bukan Tuhan mereka jadikan Tuhan, mereka sembah sebagai Tuhan. Maka kerancuan demi kerancuan itu akan selalu datang dari apa yang mereka pikirkan, gitu ya. Jadi Kristen ini akan punah dari muka bumi bukan karena diperangi oleh agama lain, bukan karena
dimusuhi oleh agama lain, tapi punah dengan sendirinya karena ketika suatu hari nanti manusia sudah mau menggunakan nalarnya, akal kewarasannya, maka sudah barang tentu mereka akan meninggalkan Kristen. Karena hari ini pun sudah dapat kita rasakan, hari ini sudah dapat kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, yang dimana Kristen di Eropa berlahan-lahan ditinggalkan oleh pemeluknya, apalagi anak-anak muda, ya, yang dimana anak-anak muda itu yang menggunakan kerasionalan mereka ketika dikata Tuhan mati, maka mereka pun tidak percaya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irim Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.